Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang terdiri dari saya, Indah Dwi Widyaningrum sebagai moderator, Silviana Aisyah sebagai penyaji 1, Ira Rizwana sebagai penyaji 2, dan Mudrikatus Syifa sebagai notulen. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sejarah perkembangan pendidikan masa peradaban Islam. Bagaimana sih sejarah perkembangan pendidikan pada masa peradaban Islam? Pengertian sejarah Islam. Sejarah Islam merupakan sejarah suatu bangsa yang tidak lepas dari pendidikan Islamnya. Sejarah pendidikan Islam adalah cerita yang tersusun dan sistematis dari satu periode berikutnya. Dari usaha dan rekayasa manusia dalam mencerdaskan dirinya dan masyarakat sekitar, terutama mewariskan kecerdasan dan potensi tersebut kepada generasi selanjutnya untuk melestarikan tradisi budayanya sesuai nilai normatif Islam, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Lebih jelasnya lagi akan diterangkan oleh dua penyaji, yaitu Silviana Aisyah dan Ira Rizwana. A. Pendidikan Islam pada masa Rasulullah SAW. Masa tersebut berlangsung sejak Nabi Muhammad SAW menerima wahyu dan menerima pengangkatan menjadi Rasul sampai lengkap dan sempurnanya ajaran agama Islam menjadi warisan budaya umat Islam. Pelaksanaan pembinaan pendidikan Islam pada zaman Nabi dapat dibedakan menjadi dua tahap, yaitu tahap Mekah dan tahap Madinah. Tokoh ilmuwan Muslim dan peranannya di bidang ilmu pengetahuan sampai masa Daulah Abbasiyah. 1. Bidang ilmu pengetahuan agama. A. Ilmu Tauhid. Ilmu Tauhid ialah ilmu yang mempelajari tentang keimanan, keyakinan, dan akikoh. Tokoh yang paling terkenal di bidang ilmu Tauhid adalah Abu Hasan al-Asy'ari. Abu Hasan al-Asy'ari adalah tokoh ilmuwan Muslim di bidang ilmu Tauhid. Lahir di Ba'ad tahun 873 Masehi. Ajarannya dikenal dengan paham Asy'ariyah adalah sifat wajib Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada 13 dan ditambah dengan 7 sifat maknawiyah sehingga menjadi 20 sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. B. Ilmu fikih. Ilmu fikih adalah ilmu yang mempelajari tentang tata cara beribadah. Tokoh yang paling terkenal di bidang ilmu fikih di antaranya adalah Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Ajaran mereka dikenal dengan mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali. Dikenal sebagai mujahid besar di bidang hukum Islam. 1. Imam Hanafi. Nama lengkapnya adalah Nu'man bin Stabil, lahir tahun 700 Masehi, Kufulah, Irak. Ajarannya adalah berpegang pada Al-Quran dan Hadis. 2. Imam Syafi'i. Nama lengkap Muhammad ibnu Idris bin Abbas bin Utsman As-Syafi'i. Ia lahir di Palestina tahun 767 Masehi. Di usia 15 tahun, ia lulus dalam spesialisasi hadis dari gurunya Imam Sufyan bin Uhayyah, sehingga beliau diberi kepercayaan untuk mengajar dan memberi fatwa kepada masyarakat dan menjadi guru besar di Masjidil Haram, Mekah. Ia berpedoman kepada Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Buku karangannya adalah Ar-Rasilah dan Ajarannya terkenal dengan mazhab Syafi'i. 3. Imam Hambali. Nama lengkapnya adalah Ahmad bin Hambal As-Syaibani, lahir di Baghdad tahun 855 Masehi. Ajarannya terkenal dengan mazhab Hambali. Ia berpedoman pada Al-Quran, hadis, fatwa para sahabat. 4. Imam Maliki.
Nama lengkapnya adalah Abdillah Malik bin Anas. Lahir di Madinah tahun 716 Masehi. Ia berpedoman pada Al-Quran. Buku karangannya adalah Al-Muwattah. Imam Maliki adalah guru Imam Syafi'i. 2. Bidang ilmu pengetahuan umum. Tokoh ilmuwan Muslim terkenal dalam bidang ilmu pengetahuan umum di antara 1. A. Ibnu Sina. Nama lengkapnya adalah Abu Ali Husaini bin Abdullah Ibnu Sina. Ia adalah tokoh dalam bidang kedokteran dan filsafat. Lahir di Bukhara, negara bagian Uni Soviet tahun 980 Masehi. Ia menguasai ilmu biologi. B. Al-Farabi. Nama lengkapnya adalah Abu Nasir Ibnu Turhain Uslak Al-Farabi. Lahir di Wajiz, sebuah desa di wilayahnya Transania pada tahun 870 sampai 950 Masehi atau 258 sampai 339 Hijriah. Karyanya diantaranya adalah Fushul Al-Hikam, Al-Madinah, Al-Mufarifah, dan Al-Fadilah. C. Al-Biruni. Nama lengkapnya adalah Abu Rayhan Muhammad Ibnu Ahmad Birudin. Ia menguasai ilmu astronomi dan fisika. Karyanya diantaranya kitab Al-Adhar Qanun Al-Mas'udin fi Al-Hayyawa An-Nuzum. D. Jabir Ibnu Hayyan. Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Jabir Ibnu Hayyan Al-Kufiyas Sufi. Lahir pada 721 sampai 815 Masehi. Atau 103 sampai 200 Hijriah. Ia terkenal sebagian kimia. Karya terkenal diterjemahkan dalam bahasa Latin Book of Computation of Al-Saimi. Al-Khawarizmi. Nama lengkapnya adalah Muhammad Ibnu Musa Al-Khawarizmi. Ia wafat pada tahun 863 Masehi atau 249 Hijriah. Ahli bidang matematika, karyanya diantara adalah Al-Mukhtasar fi Al-Hisab Al-Jabr Al-Muqabalah. F. Al-Mas'ud. Nama lengkapnya adalah Abu Hasan Ali Ibnu Husain Ibnu Ali Al-Mas'udi. Beliau terkenal sebagai ahli geografi dan sejarah. Salah satunya karyanya yang terkenal adalah Zabir Al-Ulum Makana fi Sair Ad-Duhur dan Tarqi fi Akbar Al-Ulum Al-Arab wal Al-Azam. Metode pembelajaran yang digunakan pada masa Nabi Muhammad SAW. 1. Metode dialog. Metode dialog dipraktekkan oleh Rasulullah SAW. Misalnya, tanya jawab antara Rasulullah SAW dengan Jibril ketika Jibril menguji Rasul tentang iman, Islam, al-ihsan. 2. Metode ceramah. Metode ini sudah sejak dulu digunakan Rasulullah dalam mengembangkan dan mendakwahkan agama Islam. Misalnya, digunakan Rasulullah
ketika turun wahyu yang memerintahkan untuk berdakwah secara terang-terangan. Metode kisah. Misalnya, Rasulullah pernah berkisah kepada para sahabat tentang bayi yang bisa berbicara. 3 orang yang terjebak dalam gua, kisah Ashab al-Ukhdud dan lainnya, dengan tujuan agar dapat mengambil ibram dari kisah-kisah tersebut. Dan selanjutnya simpulan akan disampaikan oleh notulen. Simpulan. Dari penjelasan materi di atas, dapat disimpulkan bahwa ilmu pendidikan Islam pada masa Rasulullah memiliki landasan dasar wahyu pertama yang berbunyi Iqra, yang artinya bacalah, hafalan, mencatat, dan menulis. Pendidikan pada masa Rasulullah menggunakan kurikulum Al-Quran yang Allah wahyukan sesuai dengan kondisi umat Islam pada saat itu. Adapun metode pembelajaran yang digunakan pada masa Rasulullah yaitu metode ceramah, dialog, diskusi, atau tanya jawab, metode demonstrasi, dan metode eksperimen. Sistem dan lembaga pendidikan masa Rasulullah adalah kutab, masjid, majelis muhadharah, maktabah, atau perpustakaan, dan madrasah. Itulah penjelasan dari kelompok saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh moderator. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan dan penjelasan dari kami. Dari penjelasan kelompok kami, apakah ada yang ditanyakan? Bila ada, silakan bertanya. Sekian dan terima kasih.